Baik, selamat bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Elektronika Industri. Eee, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai microcontroller. Dalam elektronika industri, microcontroller itu bisa kita fungsikan sebagai pengontrol. Baik, dalam agenda perkuliahan kita yang akan kita bahas yaitu dalam perkuliahan ini sejarah microcontroller, selanjutnya ada perkembangan teknologi microcontroller. Dilanjutkan yang ketiga implementasi teknologi microcontroller, dan nanti ada ringkasan. Baik, sejarah microcontroller ya, kita di sini dalam sejarah microcontroller itu dimulai tahun 1970-an, di mana Motorola itu membuat microcontroller tipe 6800, di mana dikembangkan oleh Motorola ini dengan seri 666 dan lain sebagainya, ini pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama juga selain Motorola ada Zilog, ada Rabbit, ini juga mengembangkan mengadop microcontroller, di mana seperti Zilog mengembangkan mikroprosesor dengan Z80-nya, di mana juga dikembangkan oleh sampai saat ini Z180, yang juga diadop oleh Rabbit. Pada tahun 1974, Texas Instruments itu mengembangkan TMS-1000, di mana TMS-1000 ini suatu microcontroller dengan seri TMS ini yang merupakan microcontroller 4 bit, 4 bit gitu ya. Di mana TMS-1000 ini adalah komputer dalam sebuah chip yang sudah lengkap dengan RAM dan ROM-nya. Itu tahun 70-an. Texas Instruments tahun 74 juga mengembangkan TMS-1000 ini. Dilanjutkan pada tahun 1976, Intel juga mengeluarkan Intel 8748. Pengembangan dari Intel ini merupakan microcontroller dari keluarga MCS 48. Dan Intel juga mengeluarkan microcontrollernya yang populer di dunia yaitu 8051, ya biasa teman-teman itu menyebutnya 80 ya. Di dalam perkembangannya Philips, Siemens, dan Atmel itu juga mengadopsi microcontroller. Sehingga microcontroller itu sehingga sampai sekarang menjadi populer. Seperti pengembang lainnya juga ada Basic System, ada PIC dari Microchip, ada MS430 dari Texas Instruments, dan masih banyak lagi. Dan di dalam mikroprosesor, kalau kita ngomong microcontroller itu disingkat dengan mikron kalau asal katanya. Itu adalah pengendali yang merupakan suatu komputer kecil terletak di dalam sebuah IC atau chip gitu ya, di mana IC atau integrated circuit yang berisikan di mana ada inti prosesor, ada memori, dan ada komponen input maupun outputnya. Dan otomatis dalam microcontroller itu kita harus memprogramnya. Sebagaimana gambar di gambar satu ini adalah blok diagram dari microcontroller. Di sana ada memory unit, ada I/O, input output, dan ada yang tak kalah penting yaitu timer counternya, ya ada di sana. Ada blok diagram yang bisa kita lihat di dalam gambar satu ini. Dan microcontroller itu biasa digunakan pada produk dan perangkat yang dapat dikontrol secara otomatis, seperti dalam sistem kontrol mesin mobil atau engine control di sana ya. Ada perangkat medis, medical devices itu ada juga tak kalah yang sering digunakan yaitu pengendali jarak jauh atau remote control. Ada mesin perkantoran juga, auto office mesin, dan juga
mainan game gitu, itu banyak yang menggunakan microcontroller. Penggunaan microcontroller itu lebih ekonomis jika dibandingkan dengan sebuah desain sistem yang berisikan mikroprosesor. Ada mikroprosesornya, memori, dan perangkat input maupun output yang terpisah. Kenapa? Karena di dalam microcontroller lebih ekonomis. Itu karena ya dengan IC chip yang kecil sudah ada semuanya di sana. Dan microcontroller adalah komputer mikro, kalau kita bisa istilahkan kayak gitu, komputer mikro dalam suatu chip tunggal. Dan microcontroller memadukan CPU, ROM, juga RWM, ada I/O paralel, I/O seri juga ada di sana, dan counter timer, dan rangkaian clock dalam suatu chip tunggal seperti terlihat pada gambar tersebut ya. Jadi seperti gambar ini, ada di sini ada mikroprosesornya, di sini ada memori, ada I/O unit, dan timernya. Itu gambaran dari microcontroller. Nah, dalam microcontroller ini ada apa perbedaan microcontroller dan mikroprosesor itu terlihat dari beberapa konfigurasi, jumlah pin dan lain sebagainya. Dalam hal mikroprosesor, microcontroller itu perangkat yang dirancang untuk kebutuhan umum, jadi lebih bisa digunakan lebih general gitu ya. Sesuai dengan fungsinya sebagai pengendali, microcontroller berisikan paket chip yang lengkap ya, yang terdiri dari fitur-fitur pengolah data yang juga terdapat dalam mikroprosesor, ditambah RAM, ROM, dan I/O, input output, dan fitur-fitur yang terintegrasi di dalamnya. Dan untuk melihat perbedaan konsep di antara mikroprosesor dan microcontroller, ada tabel 1.1 di samping ini, yaitu perbandingan konfigurasi arsitektur dan set instruksi di antara mikroprosesor bertipe Z80 CPU dengan microcontroller AT80C51. Ya, di sini bisa kita lihat jumlah pinnya. Kalau ngomong jumlah pin, yaitu pinnya sama. Mikroprosesor dan microcontroller yaitu pinnya sama-sama 40. Namun untuk pengalamannya sama juga 16, jumlah pin datanya sama 8, jumlah pin interupsinya itu ada 2, pin I/O ini yang membedakan. Kalau microcontroller itu 32, namun untuk CPU ini I/O-nya kalau kita mau menggunakan I/O ya kita tambahkan I/O sendiri itu ya. Ini yang menjadikan kenapa microcontroller sangat berkembang, sangat banyak digunakan di dalam sistem kontrol sistem gitu ya. Dan perbedaan, kalau kita ngomong perbedaannya, beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara microcontroller dan mikroprosesor. Perbedaan yang utama antara keduanya itu dilihat dari dua faktor utama, yaitu arsitektur perangkat kerasnya dan secara hardware ya, dan aplikasi di masing-masing yang ada di sana. Ditinjau dari sisi arsitektur, mikroprosesor itu merupakan single chip ya dari CPU, sedangkan microcontroller dalam IC-nya selain CPU juga Central Processing Unit, juga terdapat device lain yang memungkinkan microcontroller berfungsi sebagai suatu single chip komputer di situ ya. Dalam sebuah IC microcontroller ya, telah terdapat ROM, RAM, dan EEPROM, dan serial interface-nya dan juga parallel interface. Ini perlu ini. Dan juga di dalamnya juga bisa kita perintah ada timernya dan interrupt controller. Dan juga tak kalah penting ada konversi analog ke digital atau ADC biasa disebut kayak gitu, maupun DAC-nya, digital untuk analognya. Dan masih banyak fitur yang bisa kita ambil di sana dan kita manfaatkan. Dan perbedaan yang lain itu selain itu ada aplikasinya, di mana mikroprosesor itu berfungsi hanya sebagai Central Processing Unit, CPU aja dia, yang menjadi objek dari suatu sistem yang kita kembangkan.
Dan sedangkan kalau kita gunakan microcontroller itu dalam bentuknya yang sangat mungil itu, yang kecil itu pada umumnya ditujukan untuk melakukan tugas-tugas yang berorientasi untuk mengontrol atau kendali kontrol yang lebih kompleks itu bisa. Dan rangkaian itu kalau kita gunakan, kita kasih catu dan pada implementasinya dia sudah jalan selama kita mau. Misalkan 24 jam continue bisa, bahkan seminggu, bahkan bulan-bulanan bisa. Karenanya dengan hardware yang mungil tersebut tentunya biayanya juga ternyata tidak terlalu mahal. Bisa dikatakan low cost. Itu yang menjadikan microcontroller banyak dikembangkan baik di dunia riset maupun di dalam education. Yang kedua terkait hal ini adalah perkembangan teknologi microcontroller. Ini suatu hal yang perlu kita pelajari juga, perkembangan teknologi microcontroller. Microcontroller itu sebagai teknologi baru, yaitu teknologi semikonduktor, kehadirannya sangat membantu perkembangan dunia elektronika. Dengan arsitekturnya yang praktis, tapi memuat banyak hal, banyak kandungan transistor yang terintegrasi, sehingga mendukung dibuatnya suatu rangkaian elektronika yang lebih portable, lebih mudah untuk kita kembangkan, untuk kita aplikasikan. Dan microcontroller dapat diproduksi secara massal, bahkan kalau dulu pengembangnya dari Italia, namun sekarang banyak mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai jurusan teknik elektro itu mengembangkan. Yang dulu saat awal-awal saya mempelajari microcontroller, katakan Arduino itu saya beli itu 400.000, sekarang 50.000 ada. Ya, ini sangat perkembangannya sangat pesat sekali ini. Microcontroller itu dapat diproduksi secara massal sehingga harganya menjadi murah. Sebagaimana dalam online juga itu harganya sudah terjangkau. Tetapi tetap memiliki kelebihan yang bisa diandalkan. Walaupun dia kecil, dalam bentuknya kecil, namun dia mampu sudah bisa membuat suatu sistem yang terintegrasi dan berdiri sendiri dia. Dan microcontroller itu memiliki perbandingan ROM dan RAM-nya yang besar. Artinya apa? Artinya program kontrol disimpan di dalam ROM, bisa ROM ataupun flash PROM yang ukurannya relatif lebih besar, dan sedangkan RAM-nya digunakan sebagai tempat penyimpanan yang sementara, termasuk register-register yang digunakan pada microcontroller yang bersangkutan. Dan perkembangan microcontroller saat ini mengalami perubahan dari segi rancangan dan aplikasinya. Yang dulu kaku, yang banyak yang masih menggunakan baut-baut besar, sekarang kecil gitu aja. Ya 1 jempol gitu aja sudah ada. Seperti faktor kecepatan pengolahan datanya juga semakin meningkat dan cepat dibandingkan dengan pendahulunya. Dalam perkembangannya, seperti halnya sebuah mikroprosesor, microcontroller juga berkembang sesuai rancangan dan model-model aplikasinya. Microcontroller didasarkan pada bit data yang dapat diolah, itu terkait dengan perkembangannya. Microcontroller ada mulai dari 4 bit, ada 8 bit, ada 16 bit. Tentunya dengan bit yang dia punyai juga menjadikan microcontroller tersebut bisa lebih cepat dalam pengolahan datanya. Microcontroller 4 bit, katakan kayak gitu ya, merupakan microcontroller dengan jumlah bit data terkecil. Memang di awal-awal itu dikembangkannya ini adalah microcontroller 4 bit, di mana microcontroller jenis ini diproduksi pinnya dan ukurannya, kemasannya yang masih awal-awal, di mana jumlah pinnya sangat minim. Perkembangan berikutnya yaitu microcontroller 8 bit, itu microcontroller yang paling banyak digunakan ya untuk pekerjaan-pekerjaan perhitungan dalam skala kecil, yang banyak terimplementasi juga dalam mesin-mesin yang banyak kita jumpai seperti kayak di
mesin cuci yang mudah menggunakan fasi dan lain sebagainya itu menggunakan microcontroller yang paling banyak yang 8 bit ini ya. Kebanyakan IC-nya dan IC memori ya, dan fungsi logika dibangun menggunakan data 8 bit sehingga interface bus datanya menjadi sangat mudah dibangun ini kalau menggunakan yang 8 bit. Kenapa? Banyak diimplementasikan dalam peralatan elektronika rumah tangga ini biasanya. Penggunaan microcontroller 8 bit ini jauh lebih banyak dibandingkan yang 4 bit. Di awal-awal ya 4 bit ya. Aplikasinya sangat variatif mulai dari aplikasi kendali sederhana sampai kendali mesin berkecepatan tinggi. Itu untuk yang 8 bit. Perkembangan dari 8 bit ada 16 bit. Keterbatasan yang ada di 8 bit itu yang terkait dengan kekomplekan dan pengolahan data itu dikembangkan di mana yang 16 bit lebih responsif. Kecepatan maupun tanggap responnya itu disempurnakan dengan menggunakan 16 bit ini. Dan salah satu solusinya adalah dengan menaikkan kecepatan atau clock-nya, kecepatannya. Dan ukuran data yang diolah, dia mampu lebih besar. Dan microcontroller 16 bit ini digunakan untuk mengatur robot, tangan-tangan robot kayak gitu. Itu sudah banyak menggunakan yang 16 bit dan banyak juga di DSP yaitu aplikasi Digital Signal Processing. Yang berikutnya ada microcontroller 32 bit. Ini ditargetkan untuk aplikasi robot, instrumen cerdas, avionics, image processing, telekomunikasi, automobil itu seringkali menggunakan yang 32 bit, bahkan yang sekarang sudah ada 64 bit. Dan program-program aplikasinya bekerja dengan sistem operasi dan dipadukan dengan perangkat pintar lainnya. Karena kebutuhan yang tinggi terhadap smart chip dengan berbagai fasilitasnya, maka sebagian vendor itu juga berlomba untuk menawarkan produk-produk, di mana produk-produk yang mereka bawa mempunyai kelebihan satu dengan yang lainnya. Dan selain mikroprosesor dan mikrocontroller, sebenarnya telah bermunculan chip-chip pintar lainnya yang seperti DSP, prosesor, dan Application Specific Integrated Circuit atau ASIC. Ya, dan dalam masa depan chip-chip mungil ya kecil gitu ya, itu berkemampuan sangat tinggi walaupun kecil, namun dia mempunyai kemampuan yang sangat tinggi. Dan ini sekarang sudah terlihat mendominasi banyak perangkat elektronik dan sehingga mampu memberikan kemampuan komputasi yang tinggi serta meminimumkan jumlah komponen-komponen yang konvensional yang biasanya kalau banyak konvensional itu kan seperti timer, relay dan lain sebagainya itu memakan tempat ya. Jadi dengan kondisi yang mungil bisa disematkan seperti sekarang kan smart vehicle itu kan sudah menggunakan sedikit kontrol dari manusia, itu bisa menggunakan banyak microcontroller. Dan implementasi teknologi microcontroller. Implementasi teknologi microcontroller karena kemampuannya yang sangat tinggi tersebut, bentuknya juga kecil dan konsumsi daya itu yang rendah. Ya, tentunya dengan kondisi yang kecil karena kos produksinya tidak begitu memakan bahan baku sehingga bisa ditekan harganya yang menjadi murah, maka microcontroller tersebut banyak digunakan dan diimplementasikan dalam dunia otomasi. Dan microcontroller itu implementasinya banyak digunakan pada mainan anak-anak, itu ada perangkat elektronik rumah tangga seperti mesin cuci yang menggunakan teknologi fasi itu juga menggunakan microcontroller. Dan perangkat pendukung otomotif ya sekarang kan banyak dikembangkan smart vehicle ya. Dan bagaimana dengan industri? Lebih banyak lagi peralatan industri yang menggunakan microcontroller. Juga telekomunikasi, apalagi telekomunikasi banyak menggunakan. Peralatan medis dan kedokteran kita juga jumpai di sana. Dan sampai dengan pengendali robot yang ada di industri.
Terdapat beberapa keunggulan yang diharapkan dari alat-alat yang berbasis microcontroller, itu kehandalannya yang tinggi, yaitu high reliability dan kemudahan integrasi dengan komponen lainnya. High degree of integration ini sangat mudah untuk kita kembangkan kalau kita menggunakan microcontroller. Yang kedua, ukurannya semakin dapat diperkecil sehingga kita bisa sematkan ke dalam seperti mainan anak-anak ataupun untuk peralatan rumah tangga, itu ukurannya yang kecil. Itu mudah kalau kita mau sematkan di sana. Dan penggunaan komponen yang ketiga, yaitu penggunaan komponen dipersedikit, yaitu reduce component count-nya, itu menyebabkan biaya produksi. Kenapa? Karena dalam satu chip itu sudah banyak kita sematkan di sana. Bagaimana di awal-awal slide saya tadi ya. Sehingga manufacturing atau biaya produksinya itu tentunya lebih sedikit. Yang keempat yaitu waktu pembuatan itu singkat, sehingga lebih cepat juga dijual ke pasarnya. Sehingga jadi kalau kita ngomong kalau kita memproduksi suatu produk, tentunya idle dari produksi itu lebih diperkecil idle-nya, jadi waktu tunggunya tidak panjang. Dan yang tak kalah penting yaitu ini yang menjadikan microcontroller itu sangat mudah diimplementasikan, yaitu konsumsi daya yang rendah, yaitu lower power consumption. Yaitu dengan konsumsi daya yang rendah itu, sehingga dengan apalagi sekarang penggunaan daya yang rendah itu tentunya mensupport penggunaan energi yang tidak terlalu besar, itu mendukung blue energi ya. Dan penerapan di masyarakat, kalau kita ngomong penerapannya, yaitu memberikan banyak keuntungan, di mana microcontroller merupakan sebuah sistem komputer yang fungsional dalam sebuah chip. Lagi-lagi karena faktor kompleksnya, walaupun dalam satu chip, satu jempol gitu aja sudah banyak instrumen yang ada di dalamnya, karena di dalamnya sudah ada prosesornya, ada memorinya, ada programnya, dan ada yang tak kalah penting adalah input outputnya. Ada I/O, itulah yang dimana I/O-nya sudah mensupport dia ADC maupun DAC, digital input maupun analog inputnya, maupun outputnya, itu bisa. Dengan penggunaan microcontroller ini, sistem elektronik menjadi lebih ringkas. Yang kedua, rancang bangun sistem elektronik itu menjadi cepat, karena sebagian besar dari sistem adalah perangkat lunak yang mudah untuk kita modifikasi. Dan pencarian gangguan mudah ditelusuri karena sistemnya yang compact itu ya. Sehingga kalau kita lanjutkan, teknologi microcontroller itu dapat diterapkan di berbagai bidang, baik di industri maupun pada peralatan yang ada di masyarakat. Itu. Dengan penerapan teknologi microcontroller di masyarakat akan memberikan banyak keuntungan. Satu, misalkan itu contoh yang sudah banyak yang terimplementasi, kunci kombinasi digital dengan remote control inframerah. Ini banyak sudah terimplementasi. Ada jam digital, ini biasanya menggunakan LCD. Ada alat penyiram tanaman yang otomatis sehingga kita tidak perlu menyita waktu harus kapan menyiram tanaman. Ini kita sudah punya otomatisasi dan sudah tidak campur tangan manusia, sudah bisa diperkecil kayak gitu. Ada lagi memberi pakan ikan otomatis. Otomatis kalau kita mungkin punya akuarium dan ada keperluan keluar kota dan lain sebagainya, tidak perlu khawatir, otomatis ikan bisa secara otomatis dikasih makan ya. Ada pendeteksi kebakaran menggunakan sensor suhu dan microcontrollernya. Ada pendeteksi kebocoran gas
sehingga harusnya ini bisa memberikan solusi gas yang kalau bocoran gas yang meledak itu harus bisa, tentunya kecelakaan karena bocor gas itu bisa reduksi, harusnya banyak bisa diimplementasikan di situ. Dan sistem keamanan mobil banyak terimplementasi seperti untuk parkir itu, dan pintu air otomatis, ada pengendali lampu rumah dengan microcontroller menggunakan SMS, dan robot cerdas. Banyak hal yang bisa kita terapkan dengan menggunakan microcontroller ini. Baik, beberapa hal yang jelas itu tadi adalah beberapa hal yang terkait microcontroller dan kelebihan dan banyak keuntungannya kalau kita menggunakan microcontroller. Ada beberapa hal yang tentunya bisa kita pelajari. Ini proyek-proyek yang menggunakan microcontroller, ya kita bisa nanti ketemu di lab, di praktikum. Ya, kita menggunakan Arduino. Kenapa menggunakan Arduino? Karena Arduino sudah berplatform microcontroller, dan Arduino ini merupakan microcontroller yang serbaguna dan bisa diprogram, yang bersifatnya open source, sehingga dengan open source itu kita mampu mengembangkan berbagai control system maupun pengembangan untuk aplikasi-aplikasi yang kita terlepas dari ya bisa dikatakan kalau open source tentunya kita tidak membayar royalti. Kenapa? Karena kita bisa kembangkan se-fleksibel mungkin semau kita. Artinya dalam hal ini yaitu kita bisa mengembangkannya secara open source. Dan platform ya dari Arduino itu menjadi sangat populer belakangan ini, yaitu banyaknya terus pengguna baru dan anggota-anggota yang ada di Arduino, pengguna Arduino itu banyak, dan bisa dikatakan apa ya, softwarenya pun kalau kita adopt dan lain sebagainya karena open source ya free di sana ya. Tidak seperti papan sirkuit pemrograman sebelumnya, Arduino itu tidak membutuhkan perangkat keras terpisah, yaitu ya bisa dikatakan kita bisa mengeksplor Arduino, baik mengupload maupun kita mengembangkannya itu lebih mudah ya. Dan bahasa yang kita sematkan yaitu ya masih bahasa C++, sehingga dengan versi yang tentunya dengan C++ dengan versi yang lebih disederhanakan, sehingga sangat mudah. Jadi tidak seperti bahasa-bahasa mesin yang dulu yang masih terlalu mesin. Kalau kita ngomong C++ lebih mudah, lebih banyak ke human language-nya, bahasa manusianya itu lebih banyak, dan sehingga lebih mudah kalau kita mempelajarinya. Itu kalau menurut saya kita baca banyak menggunakan C++-nya itu. Dan Arduino itu berhasil menjadi papan sirkuit pemrograman paling disukai. Kenapa? Karena di pasaran pun juga banyak ditemui, baik di toko-toko elektronika maupun di apalagi di e-commerce itu banyak sekali. Yang dulu untuk mendapatkan Arduino di tahun awal-awal muncul Arduino itu agak susah dan mahal. Namun sekarang belakangan dengan 50.000 aja sudah dapat di e-commerce itu banyak juga. Dan banyak dukungan-dukungan dari Arduino itu terkait sensor-sensor itu banyak juga bisa kita temui di pasaran. Dan hardware maupun software Arduino itu dirancang oleh para seniman, desainer, penghobi, ya. Bahkan hacker itu juga mengembangkan Arduino. Sehingga kalau kita ngomong di sana Arduino itu mampu berinteraksi dengan sensor maupun menggerakkan aktuator seperti kayak relay dan lain sebagainya. Bot-botnya itu sudah ada banyak sekali kita temui, dan harganya terjangkau, sehingga kalau kita mau mengembangkan suatu kontrol sistem itu mudah, baik untuk sebagai riset maupun implementasi itu sangat bagus sekali.
Ini adalah contoh gambar dari Arduino yang banyak di pasaran. Perlu diketahui di sini, eee, yang jelas kalau di Arduino ini ada Arduino Uno dan ada Arduino Uno yang SMD. Bisa terlihat itu dalam, IC-nya. Kalau yang di sisi kiri kiri, itu, eee, kalau kita ngomong kiri, itu Arduino Uno SMD, IC-nya kecil. Dan ada yang di sisi kanan itu IC-nya besar, Arduino Uno. Kalau implementasi yang sudah pernah saya lakukan secara simultan, Arduino dengan yang IC besar ini lebih tahan. Artinya saya implementasikan pada kebetulan beberapa waktu yang lalu, lingkungan kami karena waktu pandemi COVID itu minta dibuatkan penyemprot disinfektan, untuk biar virus mati ya, semprot otomatis baik untuk yang pelintas itu bisa mobil maupun sepeda motor, bahkan orang jalan itu otomatis nyala. Secara simultan terus menerus itu saya menggunakan implementasi dari Arduino Uno. Dari perbandingan dua ini, itu yang IC besar itu lebih bagus kinerjanya. Artinya begini, dalam simultan terus-menerus 2 minggu itu yang Arduino Uno yang SMD itu perlu di-reset. 2 minggu itu perlu di-reset. Namun yang Arduino Uno yang IC besar ini continue 3 bulan pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah, walaupun listrik mati, setelah itu listriknya nyala, itu tidak ada masalah dia bisa nyala dengan bagus. Dan versi terbaru dari Arduino ini yang berbasis microcontroller Atmega 328 itu menyempurnakan dari tipe sebelumnya. Dan menggunakan IC FTDI, yaitu Future Technology Devices Internasional, sehingga bisa teradop menggunakan USB to serial sebagai drivernya. Jadi kalau kita menggunakan mau memprogram Arduino ini, tentunya kita kan juga perlu operating system, dan sehingga operating systemnya ini sudah yang ada di dalam Arduino ini sudah dia mendukung device secara internasional, sehingga sangat mudah untuk pengembangannya. Dan spesifikasi secara hardware yaitu dia menggunakan microcontroller Atmega 328, tegangan kerjanya adalah 5 volt, dan tegangan inputnya itu dari 7 sampai 12 volt. Itu dia jalan normal baik maupun 7 sampai 12. Tengah-tengah pun tidak ada masalah di sana. Dan dia sudah mempunyai digital I/O, input dan outputnya itu ada 14 pin. Sehingga cukuplah kalau kita gunakan sebagai suatu sistem kontrol baik close maupun secara terbuka, close maupun open system. Di sana juga ada PWM, itu ada 6 channel sudah disiapkan, dan ada analog inputnya 6 channel, dan ada memori 32 KB sebagai flash EEPROM, di mana 0,5 KB digunakan untuk bootloadernya, dan 2 KB SRAM dan 1 KB untuk EEPROM-nya. Dan frekuensi clocknya dia 16 MHz. Beberapa produk buat yang diproduksi yang menggunakan Arduino seperti di pasaran, di sana banyak sekali, ada 26. Ada yang banyak digunakan sebagai untuk embedded system, itu ya Arduino Mini ini dengan kecil gitu aja sudah kita bisa embedded dalam suatu sistem. Kalau Arduino Uno ya seperti yang pada gambar tadi. Ini adalah gambaran dari yang ada di Arduino. Di sana ada yang atas itu ada digital I/O-nya. Yang sebelah kiri ada
ada risetnya, ada riset di sini. Dan di mana sih untuk kita ngomong mikrokontrolernya? Ya, mikrokontrolernya IC-nya yang besar ini. Kebetulan ini yang IC besar ya. Arduino Uno ini Atmega-nya yang tentunya IC yang panjang itu. Dan ada juga di sana sudah untuk analog inputnya. Ya, analog input. Juga disediakan di sana untuk power supply. Ya, ini di sini yang di bawah itu ada power supply, yang di atas itu untuk USB-nya, port USB. Nah, kalau sudah menggunakan port USB, dia juga sudah memberikan supply-nya untuk energi powernya, tegangan ya, untuk power supply-nya. Jadi kalau menggunakan USB, kalau waktu kita program tentunya tidak perlu menggunakan power supply. Lah, power supply digunakan di sini untuk apa? Untuk kalau sudah kita buat programnya, kita masukkan di dalam mikrokontrolernya dan dia dinyalakan untuk free, artinya sudah berdasarkan sistem itu secara tertutup, ya close sistemnya, dia sudah jalan terus-terusan. Dan baik, kita bahas satu persatu dari komponen yang ada di Arduino. Ada power supply ya. Pada di board Arduino ini power supply ada dua, ada pilihan dua sumber tegangannya, di mana yang pertama itu sumber tegangan dapat digunakan dari port USB yang sebagaimana tadi saya bilang. Yang kedua menggunakan tegangan yang terekomendasi itu 7 sampai 12 volt, yaitu di port USB-nya. Yang kedua ada input output, ya input output yaitu untuk input output. Di sini ada 14 pin untuk input outputnya. Nah, ini konfigurasi tabel di sini, ada konfigurasi dari semua pin yang digunakan di dalam Arduino, dan juga adalah analog, juga ada analog input. Jadi untuk membaca sensor-sensor yang bersifat analog. Nah, Arduino ini memberikan kemudahan ya tentunya dalam implementasi. Dan kalau kita menggunakan Arduino tentunya kita perlu perangkat lunaknya. Kita bisa download secara free dan open source, yaitu di https://www.arduino.cc. Di sana kita bisa download. Dan kalau kita menggunakan Arduino, board Arduino tentunya kita menyiapkan boardnya dan kabel koneksinya. Yang kedua, selanjutnya kita harus menyiapkan softwarenya, software Arduino, dan kita hubungkan board ke komputer, dan tentunya drivernya kita juga harus menginstalnya drivernya. Setelah itu kita buat programnya, dan baru setelah itu di board itu kita bisa tentukan spesifikasi dari port untuk Arduino-nya. Jadi kalau kita gunakan Arduino itu dan mau kita upload program kita harus tentukan juga port yang tentunya ini dikenali oleh komputer kita. Dan setelah itu kita upload program kita, dan tentunya di sana kita bisa gunakan bisa terimplementasi ya dari program kita ke dalam mikrokontroler tersebut. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita kali ini, di mana mikrokontroler atau mikrokontroler ini adalah sebuah pengendali yang merupakan suatu komputer kecil. Tanpa kita sadari kita sudah menggunakan komputer di sana, di mana sudah ada chip yang ada di dalamnya, berisikan prosesor, memori, dan komponen-komponen I/O-nya. Yang kedua, dengan ditinjau dari sisi arsitekturnya, mikroprosesor katakannya, prosesornya merupakan suatu single inti CPU-nya. Dan mikrokontroler itu di dalam IC. Kalau kita ngomong CPU-nya ada di dalam IC, di dalam mikrokontroler itu ya. Dan mikrokontroler memiliki perbandingan ROM dan RAM-nya yang lebih besar. Artinya dengan program kontrol yang tersimpan di dalam ROM atau yang ukurannya relatif besar, sedangkan kalau kita menggunakan
Arduino sangat simpel kayak gitu. Baik, eh, ini daftar pustaka dan thank you, terima kasih atas kesempatan kita kali ini. Dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih semuanya.